Jenis-jenis fintech bagian 1. Fintech merupakan sebuah inovasi digital di bidang keuangan. Dan seperti inovasi digital yang lain, perkembangan fintech tidak berhenti sampai di sini. Jumlahnya akan terus bertambah dan jenisnya kemungkinan besar akan berkembang. Nah, tapi di sini kita akan bahas dulu nih, apa saja jenis produk dan layanan fintech yang sekarang tersedia di Indonesia. Yang pertama, peer-to-peer atau P2P lending. P2P lending adalah sebuah layanan yang menghubungkan pencari pinjaman dengan calon pemberi pinjaman. Dalam konteks fintech, layanan P2P lending dilakukan secara online. Biasanya, penyedia layanan P2P lending ini hanya menyediakan aplikasi digital di mana para pencari dan calon pemberi pinjaman dapat bertemu. Sistem yang digunakan P2P lending, umumnya pemberi pinjaman meminjamkan sejumlah uang kepada peminjam. Lalu, setelah jangka waktu peminjaman habis, peminjam harus mengembalikan uang tersebut dengan sejumlah bunga tertentu. Contoh penyedia layanan P2P lending yang saat ini ada di Indonesia adalah Koin P2P dari Coinworks, Acceleran, Investri, dan masih banyak lagi. Yang kedua, crowdfunding. Secara istilah, crowdfunding artinya adalah urunan atau iuran. Dalam hal ini, layanan fintech crowdfunding memberikan platform kepada pencari modal untuk menghimpun dana dari beberapa investor. Berbeda dari P2P lending, dana hasil crowdfunding ini tidak selalu harus dikembalikan, tergantung model dan sistem crowdfundingnya. Misalnya saja kitabisa.com yang merupakan penyedia layanan crowdfunding yang fokus pada amal. Sementara, ada juga layanan equity crowdfunding di mana pencari modal menawarkan imbalan berupa dividen, yakni sebagian keuntungan dari usahanya kepada para pemberi modal. Contoh penyedia layanan equity crowdfunding yang saat ini ada di Indonesia adalah Bizer. Yang ketiga, manajemen risiko investasi. Seperti namanya, layanan ini menawarkan jasa untuk mengatur keuangan kita, mencakup memantau kondisi keuangan, melakukan perencanaan keuangan, serta membantu menganalisis produk investasi yang cocok untuk kita. Tentunya, layanan-layanan ini diberikan secara online, sehingga kita bisa mendapatkan layanan tersebut kapanpun dan dimanapun. Meskipun demikian, terkadang ada juga nih yang menawarkan sesi offline untuk konsultasi misalnya. Salah satu contoh penyedia layanan fintech manajemen risiko investasi di Indonesia adalah Bibit. Nah, itu tadi sebagian fintech yang ada di Indonesia. Mengenai jenis-jenis fintech yang lain, kita bahas di video selanjutnya.